seorang gadis yang bernama Yeon Ji-woo, seorang gadis SMA yang biasa saja. Dan kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-17. Dia senang memutar musik dan melakukan workout untuk kebugaran tubuhnya. Ji-woo berjalan menuju sekolahnya, diiringi dengan teriakan seseorang dari dalam mobil. Mereka adalah polisi yang mengejar ayahnya. Ayah Ji-woo berada di daftar pencarian orang karena kasus kriminal dan narkoba. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Kenapa petugas harus melibatkan anak remaja yang tidak bersalah untuk urusan ayahnya? Di sekolah dia duduk di meja dengan tulisan, hujatan, dan cacian. Ekspresi Ji-woo tidak berubah. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang dijalaninya. SMA ini adalah SMA khusus Putri Sin-young. Beberapa siswi mengejeknya dan membulinya. Semua orang tahu ayah Ji-woo adalah preman, gangster, pengedar narkoba yang sering berurusan dengan kepolisian. Bahkan saat olahraga, Ji-woo hanya sendirian. Dia selalu diganggu dan diejek di lingkungan sekolah. Bahkan gurunya berkata akan memindahkan Ji-woo. Mereka terpaksa dengan banyaknya permintaan orang tua yang protes seorang anak pecandu dan preman bisa satu sekolah dengan anak mereka. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, malah dia mendengar kabar buruk dari sekolah. Dia kembali ke bangku dan menemukan ada sampah diletakkan di bangkunya. Dia tak tahan lagi dan melawan anak-anak yang membuli dan mengejeknya. Dia tahu sudah mau dipindahkan. Dia tak peduli lagi. Ji-woo cukup tangguh untuk ukuran seorang remaja putri. Semua teman kelasnya terdiam melihatnya. Dia meninggalkan sekolah dengan gurunya yang berteriak. Ji-woo melepaskan bed namanya. Dia mematahkan kaca spion polisi yang menunggunya di luar. Ji-woo terus berlari. Pantai ini adalah tempat kesukaannya waktu sedih. Dari kecil dia dibesarkan dengan kasih sayang oleh ayahnya. Dia tak tahu mengapa ayahnya bisa terlibat masalah. Tugas masih menunggunya di dekat rumahnya. Dia tak peduli dan masuk ke apartemennya. Seorang pria berusaha menelpon. Ini adalah ayah Ji-woo, Yeon Do-hun. Do-hun berusaha menelpon tapi tidak dijawab-jawab oleh putrinya. Akhirnya Ji-woo mengangkatnya. Dengan gembira dia menyapa anaknya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Ji-woo sudah lama memendam rasa kesal dan marah kepada ayahnya. Dia sudah bosan hidup seperti ini. Dia dicap anak preman. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Ayahnya selalu membuat hidupnya susah. Walaupun ayahnya berjanji akan membereskan semuanya, Ji-woo dengan sedih berkata, dia tak akan menunggu ayahnya lagi. Dia akan menganggap ayahnya sudah mati. Do-hun membuka ponselnya yang sudah lama tak dihidupkan. Semuanya berisi keluh kesah putrinya tentang sengsaranya hidupnya. Do-hun yang sudah buron selama 3 tahun mendekat ke arah apartemennya. Dia menghajar 2 polisi yang berjaga di mobil. Hadiah darinya bahkan tak diambil anaknya. Ketika berusaha membuka kunci, Ji-woo yang sudah tidur terbangun. Dia mendengar suara pintu mau dibuka. Seseorang berjaket hitam menghampiri dari belakang. Ji-woo berusaha membuka kunci. Suara tembakan terdengar. Do-hun menahan kunci dan berkata supaya jangan menyakiti anaknya. Ji-woo masih berusaha membuka kunci. Terdengar suara lirih ayahnya supaya jangan membuka pintu. Do-hun meminta maaf kepada anaknya karena telah membuat hidupnya susah. Dia tak ingin berakhir seperti ini. Semua salahku, ujarnya. Suara tak terdengar lagi. Ji-woo berusaha membuka pintu. Dia melihat ayahnya terbujur kaku dengan tubuh bersimbah darah. Dia sangat sedih. Setelah sekian lama tak berjumpa, dia hanya menyaksikan ayahnya pulang mengantar kematiannya. Rumah duka. Sekelompok orang berjas hitam masuk. Ini adalah bos gangster terbesar di kota itu. Bernama Choi Mo-jin. Pria ini adalah sahabat baik ayahnya. Dia memberikan penghormatan terakhir. Ketika dia hendak pergi, Ji-woo masih sempat bertanya kenapa dia berteman dengan ayahnya. Kenapa dia menyuruh ayahnya berjualan narkoba? Siapa yang membunuh ayahnya? Mo-jin menjawab ayahnya adalah teman baik dan paling dipercayanya. Ingat itu, ujarnya. Pria ini berlalu pergi. Sebelum dikremasi, Ji-woo melihat tubuh ayahnya untuk terakhir kalinya. Dia menangis terseduh-seduh. Dulu ayahnya paling sayang dan bertanggung jawab. Mereka sering menghabiskan waktunya bersama. Kenangan akan ayahnya terlalu indah. Dia tak mengerti tiba-tiba ayahnya melakukan pekerjaan yang berbahaya. Ji-woo menangis. Ji-woo pun masih sering ke kantor polisi, menanyakan perkembangan kasus ayahnya. Betapa marah dan kecewanya, dia mendengar kasus pembunuhan ayahnya telah ditutup. Polisi beralasan tidak ada saksi dan bukti. Dia memperlihatkan bukti CCTV sambil mengamuk. Polisi itu menyalahkan, kalau saja ayahnya menyerahkan diri baik-baik, dia masih hidup. Ayahnya telah menjadi buron selama 3 tahun. Ji-woo masih ingat kata-kata terakhir dengan ayahnya. Dia tak ingin melihat ayahnya lagi. Ini adalah markas besar dan tempat bisnis Choi Mo-jin. Anak buahnya melaporkan anak Do-hun datang mencarinya. Ji-woo menoleh ke samping, melihat orang-orang sibuk menghitung uang dan membungkus obatan terlarang. Ji-woo meletakkan kardus yang dibawanya dan memberikan hasil dari CCTV. Dia meminta Mo-jin mencari pembunuh ayahnya karena dia mengaku teman baik ayahnya.
Jika dia menemukan, Jiwo akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Mojin berdiri dan menyerahkan pisau ke gadis ini dan menyuruhnya menusuknya. Dia memarahi anak temannya. Coba. Gadis ini terlalu lemah. Dia tak akan sanggup bertahan. Jiwo tak mendapatkan pertolongan apa-apa di sini. Dia diusir keluar. Jiwo malam itu kedatangan tamu. Dia melihat ke lubang pintu. Itu pria berjaket seperti yang dilihatnya di malam pembunuhan ayahnya. Ketukan pintu terus terdengar. Karena tak dibuka, pria ini pergi. Jiwo ketakutan, tapi pada akhirnya dia menyalahkan dirinya sendiri melewatkan kesempatan membalas dendam. Mengambil tongkat, dia mengejar ke bawah. Sayang orang ini telah pergi. Jiwo tak menyerah. Dia menempelkan brosur gambar dari CCTV, lalu masuk ke daerah yang gelap dan banyak gangster. Menempelkan di dinding-dinding dengan hadiah 5 juta won. Jika ada yang tahu informasi tentang orang yang digambar. Choi Mojin yang kebetulan lewat membeli rokok melihat poster yang ditempel di sana. Anak Dong-hun masih berusaha. Malam itu dia ditelepon oleh seseorang yang tahu di mana orang ini berada. Menyuruhnya membawa uangnya. Jiwo bergerak, tapi dia masih sempat membawa pisau lipat untuk jaga-jaga. Dengan bermasker dan memakai jaket hitam, dia menemukan orang yang membuat janji dengannya. Sayangnya ini cuma preman-preman yang bermain dengannya, yang cuma ingin merampok uang darinya. Jiwo dihajar dan dipermainkan oleh orang-orang ini. Setelah dia terjatuh, mereka tahu dia seorang wanita. Dia mencoba melawan, tapi orang-orang ini terlalu banyak. Jiwo babak belur dihajar. Dia dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan dibawa oleh para preman ini. Dia mendengar mobil berhenti, dan orang-orang berkelahi di luar. Pintu bagasi dibuka. Dia menyerang dengan pisau lipatnya. Ini adalah paman Choi Mojin. Para preman dipukuli oleh orang-orangnya. Jiwo bertanya, kenapa Mojin tak bisa menemukan pembunuh ayahnya? Choi Mojin menyuruhnya supaya jangan terlibat lagi dengan urusan ini. Hiduplah dengan baik. Jiwo berkata, dia tak bisa diam. Polisi tak melakukan apa-apa dan menutup kasusnya. Dia merasa ayahnya terbunuh karenanya, karena jawaban telepon darinya. Mojin bertanya, apakah kau tetap ingin membalas dendam? Dia menjawab, dia akan melakukan apa saja untuk membalaskan dendam ayahnya. Mojin menyarankan, jika dia ingin membalas dendam, dia harus belajar cara membunuh. Dia akan memberikan kesempatan itu kepada Jiwo. Choi Mojin membawanya ke suatu tempat, di sebuah area dekat laut dan pelabuhan. Jiwo turun. Ini adalah area latihan dan berlatih para petarung organisasi gangsternya. Semua orang-orangnya akan dilatih di sini sebelum bekerja dengannya. Mojin memberikan perintah. Ini adalah orang baru. Lakukan semua cara untuk melatihnya. Semua gangster ini heran. Baru kali ini ada wanita yang berlatih menjadi petarung di sini. Tangan kanannya yang bernama Jung Taejo heran dengan keputusan bosnya. Mojin menjawab jika dia ingin membalas dendam, biarkan dia melakukannya. Jiwo dibawa ke sebuah ruangan oleh orang yang bernama Gong Jae. Mulai sekarang dia akan mencuci dan bersih-bersih di sini. Jika kemampuannya diakui, dia akan pindah ke tempat lain. Mulailah dia tinggal di sana. Beres-beres dan membersihkan tempat itu. Semua anggota gangster tidak ada yang menghormatinya. Semuanya melihatnya dengan niat buruk karena dia satu-satunya wanita di sini. Dia dilecehkan oleh pria gondrong ini dan dipukuli. Untung yang lain segera menghentikannya sebelum terlalu parah. Jiwo tidak mau membuang waktunya dan selalu berlatih malam-malam. Dia tetap bertahan, walau tidak ada orang yang melatihnya. Setelah 1 bulan, suatu hari Mojin datang dan bertanya apakah dia masih berniat bertahan. Jiwo menjawab, dia akan melakukan apa saja untuk menjadi kuat. Mojin mengangguk. Dia memberikan beberapa tips kepada Jiwo agar bisa bertahan. Dia menunjukkan semua titik lemah di badan manusia. Bagaimanapun laki-laki lebih kuat, hanya seranglah di bagian itu. Dia malah melatih Jiwo cara-cara bertarung. Dan hampir setiap hari, Choi Mojin mengawasi Jiwo. Jiwo tidak pernah berhenti berlatih. Setiap hari dia menjadi kuat dan semakin kuat. Organisasi kriminal yang dipimpin oleh Choi Mojin ini bernama Dongcheon, salah satu organisasi gelap terbesar di Korea. Semua bisnis gelap dilakukan oleh organisasi rahasia ini. Hari ini adalah hari kelulusan. Semua petarung bisa berpartisipasi di Battle Royale. Semua petarung dimasukkan ke dalam kandang. Petarung terakhir yang bisa berdiri paling akhir adalah pemenangnya. Hadiahnya liburan 1 pekan dan uang 10 juta won. Pertarungan kacau dimulai. Untuk ukuran wanita, Jiwo sangat tangguh. Gong Jae berdiri paling akhir dan merasa sudah menang. Ternyata si bos berkata anak baru masih bertahan. Gong Jae tak menyangka wanita ini masih bertahan. Mereka pun memulai pertarungan dengan keadaan yang sudah sama-sama lelah. Dengan serangan balik yang sangat akurat, Jiwo berhasil membalikkan keadaan.
Pria ini pingsan, semuanya terdiam. Mojin datang dan mengangkat tangannya. Gyeongjae bangun dari pingsannya dan dipanas-panasi oleh teman. Dia kalah oleh seorang wanita. Harga dirinya terluka. Jiwo masih di ruangan latihan dan membersihkan tempat itu. Jiwo meminta maaf ke Gyeongjae yang lewat. Pria ini berpura-pura berbesar hati, itu soal biasa. Ternyata Gyeongjae punya ide gila. Mereka akan melakukan sesuatu ke Jiwo malam itu. Salah satu temannya ragu dan mengingatkan, wanita itu bosnya yang membawa ke sini. Mereka bisa mati kalau ketahuan. Ternyata air minum Jiwo sudah diberikan obat tidur. Dia merasa kepalanya pusing dan mengantuk. Salah satu temannya masih berusaha menghalangi niat mereka. Si Gondrong dan Gyeongjae menyelinap ke kamar Jiwo. Dia masih sedikit sadar ketika para pria ini mulai menyentuhnya. Jiwo masih sempat memberontak dan berjuang. Abu ayahnya jatuh berserakan. Dia menggenggam kacanya dan menyerang. Gyeongjae mengejar Jiwo yang melarikan diri. Sekarang dia sudah berniat menghabisi Jiwo. Jiwo masih sempat melawan. Bersamaan itu Jung Tae-jo datang dan berteriak. Gyeongjae dibawa ke markas pusat. Mojin menghunuskan samurai, tangan, kaki, atau wajah. Gyeongjae berlutut meminta maaf. Mojin memang menyangka Jiwo akan dilecehkan sekali. Tapi dia tak menyangka pelakunya Gyeongjae, orang yang dianggapnya potensial. Sebuah sabetan di wajah. Pria ini terluka dan menangis marah. Dia dikeluarkan dari organisasi. Jiwo menangis membereskan abu ayahnya yang berserakan. Jung Tae-jo datang, menemuinya di tempat latihan, menyalahkannya karena mereka kehilangan orang yang potensial. Tae-jo mengatakan dia pernah melayani ayahnya. Dia dan ayahnya sama-sama tidak cocok, berada di dunia kriminal. Dia menyarankan agar Jiwo berhenti. Aku tidak akan menyerah, sudah terlambat untuk berhenti, ujar Jiwo. Jiwo dibawa ke sebuah kedai soju dan bertemu dengan paman Mojin. Ini adalah tempat kesukaan ayahmu. Jung Tae-jo memberitahu semua anggota di tempat latihan, Gyeongjae dikeluarkan setelah membunuh si gadis Yeon Jiwo. Ternyata ini sengaja dilakukan. Setelah berbincang, Mojin memberikan sesuatu kepada Yeon Jiwo. Itu adalah identitas baru. Mulai sekarang dia bernama Oh Ye-jin. Dan untuk seterusnya dia akan hidup untuk nama itu. Mojin memberikan pistol yang ditemukan pada hari kematian ayahnya. Pistolnya dibuang pelaku. Dia memberitahu pembunuh ayahnya adalah polisi. Dia akan masuk ke akademi kepolisian, menyamar dan mencari pembunuh ayahnya. Tahun demi tahun dilewati oleh Jiwo dengan latihan keras dan sangat keras. Dia semakin mahir dengan berbagai senjata. Gadis ini siap membalas dendamnya. Bagaimanakah perjalanannya? Tato organisasi terukir di dadanya. Dia sudah bergabung dan tidak boleh berkhianat ataupun membocorkan identitasnya. Jika dia ketahuan, dia akan dihabisi. 3 tahun berlalu. Jiwo berhasil masuk ke akademi kepolisian. Untuk gampangnya, nama tokoh utama kita ubah ya, sesuai penyamarannya. Jadi Oh Ye-jin. Dia bergabung di unit kejahatan berat. Hari itu, Ye-jin menguntit dan mengejar tersangka pembunuhan yang sudah lama dikejar. Dia menyuruh temannya memanggil bantuan, sementara dia menyusup ke dalam. Si tersangka sedang bertransaksi dengan beberapa orang masalah penjualan obat terlarang. Tempat itu dipenuhi orang teler dan mabuk. Dia memeriksa kamar satu demi satu. Ye-jin masih sempat menolong seorang gadis yang hampir meninggal karena overdosis. Di dalam sedang terjadi transaksi penjualan barang gelap. Pria ini hanya mau bertransaksi jika bosnya langsung datang ke sini. Ye-jin memecahkan kaca dan menerobos masuk. Para penjahat langsung melarikan diri. Ye-jin menghajar tersangka secara brutal. Sementara pria yang satu lagi juga berkelahi dengan penjahat. Apa yang terjadi? Kenapa dia tak melarikan diri? Mobil-mobil petugas datang di bawah. Ye-jin memborgol tersangka. Pria tadi rupanya adalah polisi yang menyamar. Dia dari unit obat-obatan terlarang. Pria ini bernama John Pildo. Dia menahan Ye-jin yang akan membawa tersangka. Dia menyalahkan Ye-jin yang mengacaukan operasinya. Mereka saling memperkenalkan nama dan kesatuannya. Kedua orang ini bertengkar. Pildo menyalahkan Ye-jin yang mengacaukan operasi yang mereka susun selama 6 bulan. Mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Sampai Ye-jin ditelepon kaptennya. Lalu dia membiarkan pria ini membawanya terlebih dahulu. Pildo memarahinya. Jangan sampai dia bertemu Ye-jin lagi. Kedua orang ini sama-sama emosi dan hampir berkelahi. Sebuah perkelahian skala besar terjadi. 2 geng bertempur. Choi Mo-jin berjalan dengan santainya ke tengah pertarungan. Pria yang ditangkap ini adalah mitra dari gangster Dongcheon. Dia ketahuan mengkhianati organisasi dan menjual barang ke tempat lain. Dengan beberapa anak buah berpihak dengannya. Dia memohon ampun. Tapi Mo-jin terkenal dengan karakternya yang tanpa ampun. Pria ini menjemput kematiannya. Dia dihabisi dengan gas beracun di dalam mobil. Ye-jin datang ke kantor pusat. Ini adalah markas besar kepolisian kota Incheon. Dia langsung menuju bagian narkoba dan obat terlarang. Orang ini adalah Kapten Cha Gi-ho, kepala unit di sini. Orang ini sebenarnya dari masa lalu. Dia masih ingat wajah orang ini di pintu kamarnya. Ye-jin berpikir pria ini adalah salah satu pembunuh ayahnya. Ternyata Oh Ye-jin mengajukan diri untuk pindah ke bagian obat terlarang. Dia sudah mengajukan diri 2 kali, tapi selalu ditolak. Kapten Cha melihat profilnya, dan itu sangat kompeten. Walau Kapten Cha menyesalkan insidennya dengan John Pildo,
dia masih kandidat yang bagus. Setelah ditanya tujuannya pindah, Kapten Cha akhirnya menerimanya. Mulai minggu depan dia akan bergabung dengan tim. Hejin menemui Choi Mojin di suatu tempat. Dia melaporkan akhirnya dia bisa pindah ke bagian obat terlarang. Mojin merayakan dia sudah dekat dengan tujuannya. Pertarungan sebenarnya akan dimulai. Hejin curiga dengan Kapten Cha karena dia pernah melihat wajahnya. Mojin pun menceritakan kisah 10 tahun yang lalu. Ayahnya, Yeon Do-hoon, menyelamatkannya ketika dia tersudut. Ketika semua orang mulai meninggalkannya, ayah Hejin tetap bertahan dan tetap bersamanya. Inilah foto yang terpajang di meja kerjanya. Dia menyerahkan sebilah pisau. Ini milik ayahnya. Habisi dengan ini. Jika Hejin menemukan orangnya, organisasi akan melindunginya. Hari ini adalah hari kepindahannya. Dia berangkat kerja. Pria yang bernama Chang Ho diinterogasi untuk menuliskan 5 nama temannya dan siapa bosnya. Chang Ho walau ketakutan dia tak bisa membuka mulut, tapi dia bisa memberi yang lain. Saat itu sedang beredar obat terlarang jenis permen. Dia akan menunjukkan siapa pemasoknya dan menyebutkan satu nama, Mango. Saat di luar ketika menelpon, dia melihat seorang gadis di depan unit kerjanya. Ini gadis yang sok jago dan mengacaukan operasinya. Pildo malah lebih kaget lagi ketika tahu Oh Hye-jin pindah dan berada satu unit dengannya. Dengan marah, Pildo protes ke Kapten Cha. Dia tak memerlukan wanita. Bisa-bisa dia menggendongnya ketika terluka. Kapten Cha menyuruhnya untuk bekerja. Paling gadis ini hanya bertahan selama sebulan. Baru mulai kerja saja, Pildo sudah mengejeknya. Hejin tahu dia akan sulit diterima di tim ini. Pildo mengajak Hejin bergerak, mereka mengejar seseorang. Rupanya, Kapten Cha sedang menyelidiki kasus pria yang meninggal bunuh diri di mobil. Orang ini adalah bapak-bapak yang dihabisi oleh bos Mojin dengan gas beracun di mobilnya. Kasusnya dibuat seperti bunuh diri. Jung Tae-jo berbicara dengan bosnya. Dia masih meragukan kesetiaan Hejin. Mojin berkata, dia percaya keputusasaan Hejin dan niatnya akan balas dendam. Dia akan menjadi senjata organisasi. Taejo berkata, jika terjadi masalah, dia sendiri yang akan menghabisi Hye-jin. Tim baru ini bergerak, bertujuan menangkap pria yang bernama Mango, penjual permen narkoba. Tapi Pildo malah menyuruh Hye-jin untuk bergerak sendiri. Hye-jin masuk, seorang pria menghalangi. Dia menunjukkan kartunya, tapi tetap dihalangi. Perkelahian pun terjadi. Pildo mengira Mango akan berlari keluar setelah Hye-jin menjadi umpan di dalam. Padahal dia sedang bertarung dan menghabisi para gangster pengedar obat terlarang ini satu demi satu. Timnya menyalahkan Pildo karena membiarkan Hye-jin masuk sendiri. Dengan terpaksa Pildo bergerak. Dia tercengang melihat tumpukan gangster terkapar pingsan di lantai. Setelah masuk ke ruang dalam, dia melihat Hye-jin dengan santai menangkap pria yang bernama Mango. Oke, part 1 berakhir. Bagaimana serial ini? Cukup beradrenalin bukan? Film aksi dengan motif balas dendam dan penuh twist memang selalu menarik diikuti. Apalagi tokoh ada 4 part. Kita akan ikuti perjalanan Jiwo alias Hye-jin membalaskan dendamnya. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.